Semuanya harus perhatiin kesehatan jantung, karena jantung itu yang membuat kita hidup ya dok ya, ibaratnya Betul. tuh mesin utama kita untuk beroperasi secara sehari-hari gitu, ya Iya, kan? jadi kalau mata ada dua, telinga ada dua, jantung kita cuma satu. Satu guys. Iya, jadi kita harus tahu bagaimana kita bisa menyayangi jantung kita dengan baik. Oke. Halo Sobat Kata Dokter, kembali lagi di podcast Kata Dokter barengan sama saya, Andira. Nah, hari ini kita mau ngebahas sebuah topik yang sangat amat menarik, karena biasanya kita ngebahas penyakit-penyakit jantung aja. Tapi ini penyakit jantung yang jarang diketahui tapi nggak kalah penting untuk diketahui. Namanya tuh aritmia, gangguan irama jantung, dan lebih spesifiknya atrial fibrilasi. Saya sekarang sudah bersama dengan Dr. Jansen, yaitu dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan kardiologi intervensi, dan konsultan aritmia elektrofisiologi dari Eka Hospital BSD. Selamat datang Dr. Jansen. Halo, Apa kabar? Andira. Kabar baik. Oke, jadi gimana dok? Irama jantung saya terlihat deg-degan nggak nih dok? Aman kayaknya. Semoga aman ya dok. Oke, sip. Jadi gini dok, kan kita ngomongin tentang penyakit jantung nih ya dok. Secara statistik dia masih top 10 ya. One of the most catastrophic disease ya. Dengan kematian tertinggi, cost-nya juga tinggi ya dok. Nah gimana nih dok, boleh info-info dikit nggak dok tentang secara general dulu overview penyakit jantung tuh apa yang nggak boleh di underestimate dan sebagainya dok? Oke, jadi Andira, penyakit jantung sampai dengan saat ini memang masih merupakan masalah utama. Yes. Tidak hanya di negara yang maju, bahkan di negara berkembang, juga negara-negara yang underdeveloped atau negara-negara yang miskin. Ya, jadi penyakit jantung tetap merupakan momok dan merupakan pembunuh nomor 1 di dunia sampai dengan saat ini. Nah, kalau kita baca-baca nih, ternyata cost untuk BPJS, biaya penyakit jantunginya merupakan cost yang salah satu yang paling besar. Paling besar ya dok? Ya. Jadi karena itu, ya, kita harapkan semuanya bisa menjaga jantung supaya kita bisa tetap sehat gitu ya. Oke. Ya. Nah teman-teman, semuanya harus perhatiin kesehatan jantung. Karena jantung itu yang membuat kita hidup ya dok ya. Ibaratnya tuh mesin utama kita untuk beroperasi secara sehari-hari gitu. Iya, ya kan? jadi kalau mata ada dua, telinga ada dua, jantung kita cuma satu. Satu guys. Iya, jadi kita harus tahu bagaimana kita bisa menyayangi jantung kita dengan baik. Oke. Nah, berarti tentang penyakit-penyakit jantung yang sering kita dengar nih, penyakit jantung koroner yang diakibatkan oleh beberapa hal. Salah satu misalkan hiperkolesterol atau ateroskleroma ya sebutannya dok ya? Aterosklerosis. Sklerosis. Nah itu gimana dok? Mana yang lebih mengkhawatirkan? Si gangguan irama jantung atau penyakit-penyakit yang tadi saya sebutkan? Ini menarik sekali ya. Jadi hari ini Andira dan teman-teman Kata Dokter kita mau bahas mengenai gangguan irama jantung. Yes. Kalau mungkin kita ngomong tentang penyakit jantung, maka yang paling familiar buat kita mungkin penyakit jantung koroner. Yes. Menyumbatan pembuluh darah jantung, atau misalnya serangan jantung. Tetapi ternyata jantung itu bukan cuma koroner aja. Betul. Jadi jantung itu adalah pompa. Yang ngasih makan itu pembuluh darah jantung. Kita sebut sebagai pembuluh darah koroner. Tetapi selain pembuluh darah, ada juga otot jantung. Kelainannya kita sebut sebagai gagal jantung. Kalau jantungnya membengkak. Atau bisa penebalan otot jantung. Selain itu juga ada listrik jantung. Ternyata jantung kita tuh ada instalasi listriknya. Ada generatornya dan ada kabel-kabelnya. Nah, yang mau kita bahas, ya kalau ada gangguan atau penyakit gangguan di irama jantung. Yang kita kenal dengan aritmia. Seperti itu. Nah tuh, teman-teman dari Sobat Kata Dokter, jadi harus tahu ya, jadi penyakit jantung tuh
tergantung dari anatominya juga dan bentuk jantungnya dan ada apa aja di jantung itu beda-beda jenis penyakit nih. Ada ada katup juga. Iya benar, gangguan katup. Iya. Jadi ada katup, ada otot, ada pembuluh darahnya, ada kelistrikannya. Wah. Yes. Jadi ini akan jadi hari yang sangat menarik banget karena kita akan diberikan ilmu dan informasi yang sangat-sangat penting untuk tahu nih sisi lain dari penyakit-penyakit jantung yang nggak kalah penting untuk kita ketahui sehari-hari. Oke dok, kita kan tadi udah ngebahas singkat nih dok. Saya pengen tahu dong dok, sebenarnya aritmia atau atrial fibrilasi nih sebenarnya definisinya tuh gimana sih dok? Biar kita tuh lebih ngerti gitu sebagai masyarakat awam, penjelasan edisi untuk yang mudah dimengerti itu gimana sih dok sebenarnya? Oke, jadi aritmia itu gangguan irama jantung. Oke dok. Jadi kalau kita berdenyut, jantung kita berdenyut normal itu 60 kali sampai 100 kali dalam kondisi istirahat. Oke. Jadi kalau Andira atau sobat kata dokter sekalian, kalau ngukur denyut nadi ya, dalam kondisi istirahat tuh normalnya 60 kali sampai 100 kali. Oke. Mungkin boleh sambil dicek ya, kita tes ya, 60 kali sampai 100 kali. Oke. Nah, yang disebut dengan aritmia, kalau denyut kita terlalu cepat, terlalu lambat, atau tidak beraturan. Ada yang gangguan irama yang cepat, kita sebut sebagai tachyarrhythmia. Gangguan irama yang lambat bradiarrhythmia, atau juga yang tidak beraturan. Nah, yang tidak beraturan salah satunya adalah atrial fibrilasi. Iya, yang denyutnya sangat-sangat tidak beraturan. Baik. Jadi aritmia itu hanya bahasa besarnya, tetapi jenisnya memang banyak ada macam. banyak ya. Nah, kali ini kita akan ngebahasnya yang atrial fibrilasi nih dok. Jadi udah banyak pertanyaan nih dari sobat kata dokter mau nanyain tentang atrial fibrilasi dan faktor-faktor resikonya sebenarnya. Salah satu pertanyaannya nih dok yang masuk, apakah energi drink atau kafein atau kopi konsumsi itu terus-menerus tuh bisa mempengaruhi dan jadi faktor resiko dok untuk terjadinya atrial fibrilasi? Nah, ini fakta yang sangat menarik ya. Banyak yang mengaitkan minum kopi atau energi drink itu sebagai salah satu penyebab dari gangguan irama jantung atau aritmia. Karena bisa menimbulkan keluhan berdebar-debar. Tetapi faktanya kopi itu adalah salah satu minuman yang paling sehat selain teh. Jadi asal dikonsumsi secara tepat ya. Jadi minum kopi itu adalah minuman yang sehat. Yang jahat itu adalah temannya. Temannya artinya apa? Gulanya, creamernya. Betul. Terus minum kopi sama donat. Minum kopi di warung kopi sama rokok. Nah, itu gorengan. Itu dia. Jadi kopi itu adalah minuman yang sehat. Tapi apakah faktanya benar kalau minum kopi atau energy drink itu menimbulkan gangguan irama jantung? Ternyata penelitian yang besar menunjukkan kopi tidak menyebabkan gangguan irama jantung. Tetapi pada orang-orang yang tidak biasa minum kopi, kalau minum kopi maka ada keluhan berdebar. Jadi harus kita bedakan. Yang namanya berdebar itu bukan gangguan irama jantung atau belum tentu gangguan irama jantung. Jadi berdebar karena minum kopi, tidak biasa minum kopi, tetapi bukan gangguan irama jantung atau aritmia. Jadi sobat kata dokter jangan ragu untuk minum kopi ya. Yang penting kopi hitam, tanpa gula, tanpa creamer. Nah, itu yang sehat. Sesekali boleh lah ya dok. Iya. Pas weekend gitu, ya kan? Pas liburan boleh lah, jangan setiap hari. Mungkin kalau kopinya sendiri nggak apa-apa. Berarti itu hoax ya? Iya. Berarti hoax ya itu? Asal dikonsumsi dengan jumlah yang tepat. Tepat ya? 2-3 gelas rekomendasinya sehari ya. Siap. Terjawab ya berarti sobat kata dokter. Pertanyaan apakah energy drink ataupun kopi atau yang ada komposisi kafeinnya tuh bisa membuat aritmia ataupun atrial fibrilasi tadi itu ternyata. Satu lagi, ternyata energy drink tadi yang menyebabkan dia jadi tidak sehat karena kandungan gulanya yang tinggi. Jadi tetap kafeinnya tidak masalah, gulanya bermasalah. Jadi memang lebih baik kita konsumsi kopi tanpa gula. Kopi hitam guys ya. Masuk dunia hitam. Nah dok, ini sedikit mau tanya-tanya nih dok. Kalau misalkan sepengalaman dokter sehari-hari bertemu sekian banyaknya pasien nih dok, untuk terkait kasus atrial fibrilasi, ini keluhan-keluhan apa nih dok yang dokter temukan misalkan tidak lazim, tidak tertulis di textbook, temuan-temuan yang akhirnya wah ternyata AF lagi nih gitu, saya nggak menyangka gitu. Iya,
Andira dan Sobat Kata Dokter, jadi atrial fibrilasi kenapa begitu penting? Ya. Karena atrial fibrilasi adalah gangguan irama yang paling banyak di dunia. Oke. Ya. Dan seringkali tanpa ada keluhan. Jadi pasien bahkan tidak mengetahui kalau dirinya mempunyai gangguan irama jantung. Makanya kemarin beberapa tahun lalu kita sudah memperkenalkan ya gerakan menari. Menari itu tahu? Artinya meraba nadi sendiri. Iya, jadi meraba nadi sendiri di sini atau di sini. Tujuannya apa? Kita mengukur nadi kita berapa ya dalam kondisi istirahat. Apakah teratur atau loncat-loncat. Nah, tadi sudah dijelaskan kalau gangguan irama jantung jenis atrial fibrilasi adalah gangguan irama yang tidak beraturan. Dan terutama terjadi pada pasien-pasien memang yang lebih tua. Lebih tua. Iya. Di atas 80 tahun, ya, menurut penelitian itu 10% akan menderita gangguan irama jantung atau atrial fibrilasi. Tetapi bisa jadi lebih mudah kalau ada faktor resiko yang lain. Contohnya darah tinggi, tidak terkontrol, obesitas, misalnya, kemudian diabetes, kemudian juga pasien-pasien misalnya dengan kualitas tidur yang tidak baik, pasien ngorok. Nah, itu akan meningkatkan resiko dari atrial fibrilasi yang tadinya mungkin harusnya diderita pasien yang lebih tua, tetapi pasien-pasien usia 40 tahun, 50 tahun juga bisa menderita atrial fibrilasi. Satu lagi, minuman beralkohol. Makanya kalau di Tiongkok sana, karena konsumsi alkohol yang tinggi, pasien-pasien usia muda sudah menderita gangguan irama atrial fibrilasi. Ya, jadi salah satu cara kita untuk mengetahui saya punya gangguan irama jantung atrial fibrilasi atau tidak adalah dengan tadi gerakan menari. Iya. Boleh nggak dok dicontohin dikit dok? Kita harus ngapain nih kalau ngecek nadi sendiri? Sobat Kata Dokter, jadi kalau misalnya mengukur nadi, jadi di jempol ini kita lurusannya di sini, ya. Nah di sini kita kalau raba dengan baik ini ada nadi di sini. Nah yang berdenyut. Ya. Sambil kita lihat jam, mungkin kita bisa ukur dalam 1 menit. Ya, dalam kondisi istirahat, artinya kita nggak ngapa-ngapain nih, nggak habis olahraga atau nggak lagi emosi, nggak lagi marah-marah, kita ukur nadi kita berapa. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita ukur, yang kita rasakan adalah apakah nadi kita teratur atau tidak. Ya. Kalau kita merasa nadi kita cepat, ya kemudian tidak beraturan, ya mungkin harus konsul ke dokter jantung. Tapi Andira saat ini kecanggihan teknologi sudah begitu luar biasa. Jadi nggak perlu kita ngukur-ngukur begini ya. Kita bisa pakai smartwatch, kita bisa pakai oximetry, kita bisa pakai alat-alat yang ada di sekeliling kita. Bahkan tensimeter yang digital juga bisa memberitahu nadi kita berapa pada waktu kita lagi istirahat. Jadi dengan alat-alat itu kita bisa mengetahui apakah kita punya gangguan irama jantung atau tidak. Seperti itu. Sebagian besar seperti yang tadi saya jelaskan, gejalanya pasien tidak punya gejala sama sekali. Jadi beberapa kali bahkan saya dikonsul sama dokter dari dokter saraf, dokter neurologi. Kenapa? Pasien masuk UGD dengan stroke embolik atau stroke iskemik, stroke penyumbatan. Ternyata masalahnya karena atrial fibrilasi. Jadi Sobat Kata Dokter, Andira juga, jadi atrial fibrilasi ini kenapa jadi begitu penting? Karena dia meningkatkan resiko stroke 5 kali sampai 6 kali lipat lebih tinggi dibandingkan pasien-pasien tanpa atrial fibrilasi. Nah, jadi pasien tidak tahu sama sekali, ketahuannya ketika sudah kejadian stroke-nya. Baru tahu ternyata di EKG, di rekam jantung, ternyata ada gangguan irama jantung, atrial fibrilasi, dan ini adalah penyebabnya. Nah, jadi betapa pentingnya kita melakukan deteksi dini supaya kita bisa tahu apakah sobat sekalian punya gangguan irama jantung atau minimal keluarga, orang tua yang lebih tua, apakah punya gangguan irama jantung atrial fibrilasi ini atau tidak. Nah, kita pengen tahu nih dok, apakah atrial fibrilasi ini tuh ada korelasinya sama bawaan atau genetik dok? Ada turunan atau gimana gitu, ada pengaruhnya kah? Gangguan irama jantung memang ada beberapa yang merupakan kelainan keturunan, merupakan kelainan bawaan. Tetapi atrial fibrilasi bukan kelainan bawaan, jadi bukan keturunan. Ya, jadi orang tua kita menderita atrial fibrilasi belum tentu kita anaknya menderita atrial fibrilasi. Ya, jadi sekali lagi atrial fibrilasi ini adalah faktor resiko utamanya adalah faktor usia.
Kalau kita tidak mau menderita gangguan irama jantung atrial fibrilasi, kita harus hindari faktor resiko. Punya darah tinggi harus dikontrol. Punya diabetes harus dikontrol. Jangan merokok. Alkohol secukupnya saja. Social drinker tidak jadi alkohol yang dalam jumlah yang banyak. Kalau punya gangguan tidur, misalnya ngorok, ya harus ke dokter. Mungkin ke dokter THT atau dokter khusus mengenai sleep disorder supaya bisa memperbaiki kualitas tidurnya. Yang obesitas, olahraga untuk menurunkan berat badan. Kalau kita bisa menjaga faktor resiko dengan baik, maka kita bisa jauhi penyakit gangguan irama jantung, terutama atrial fibrilasi. Dengan kata lain, atrial fibrilasi adalah penyakit yang bisa dihindari. Wah, itu fakta penting nih, sobat kata dokter, karena nggak tiba-tiba terjadi, nggak tring magic tiba-tiba gangguan irama jantung atrial fibrilasi tanpa kita berkaca dan merefleksikan kebiasaan kita sehari-hari. Nah, itu yang harus kita monitor nih sekarang. Gimana nih kebiasaan hidup kita udah oke atau belum gitu. Nah, selain hipertensi sama diabetes nih, Dok, kalau penyakit yang sering dialami oleh masyarakat Indonesia yaitu penyakit lambung atau GERD, itu ada ada korelasinya nggak, Dok, ke gangguan irama ataupun atrial fibrilasi, GERD yang berulang atau yang kronis gitu? Nah, ada masuk pertanyaan itu tuh, Dok. Iya. Ini jadi pertanyaan yang menarik karena memang penyakit jantung mirip banget sama penyakit GERD. Betul. Atau penyakit GERD, pasien keluhannya bisa mirip sekali dengan pasien dengan sakit jantung. Kenapa? Karena jantung sama lambung itu di atas bawah. Kemudian saluran cerna kita itu berjalan di belakang jantung. Jadi kalau asam lambung naik ke atas itu akan memenuhi dada. Jadi rasanya sesak nafas, tidak nyaman, dadanya juga rasanya panas. Nah, itu keluhannya mirip banget dengan pasien dengan sakit jantung. Sobat kata dokter, kita udah ngebahas tuh tadi ya faktor-faktor resikonya. Salah satu itu tadi ada yang menarik banget soal ngorok ya. Sobat kata dokter ini penasaran nih, kira-kira dari sebelah mananya ngorok yang bikin atrial fibrilasi ya? Nah, Dok, boleh dijelasin secara singkat nggak, Dok? Gimana tuh mekanisme yang ngebuat seseorang jadi mungkin mengalami atrial fibrilasi hanya karena tidurnya itu kurang berkualitas dan ngorok tuh, Dok? Iya, Andira. Jadi ngorok itu walaupun kita tidurnya cukup panjang artinya. Tapi pasien-pasien atau orang yang tidurnya ngorok itu begitu dia bangun, beliau merasakan kalau dia tuh nggak tidur dengan nyenyak gitu. Ya, pasien tetap lemes, merasa capek. Apa yang terjadi? Karena pada pasien-pasien yang ngorok, ketika dia tidur, itu oksigenasinya tidak bagus. Jadi coba kita dengerin pasien ngorok itu, jadi kita ngorok, grok. Kemudian ada episode apnu. Apnu panjang, dia nggak narik nafas, kemudian baru tarik nafas lagi. Nah, episode inilah yang menyebabkan oksigenasi ke tubuh kurang, termasuk ke jantung. Maka ini sudah terbukti secara jelas melalui penelitian meningkatkan resiko gangguan irama jantung, terutama atrial fibrilasi. Maka kalau sobat kata dokter ada yang punya keluhan ini, jangan ragu untuk ke dokter untuk mengatasi masalah ngoroknya. Dan terutama juga turunin berat badan. Ya, karena kualitasnya pasti akan lebih baik, kualitas tidur kita. Karena kalau ngorok itu, maka saluran nafas kita akan terganggu. Lidah jatuh ke belakang. Mungkin kita butuh bantuan, kadang-kadang kita butuh yang namanya CPAP. Supaya oksigenasi lebih baik. Ke dokter THT, atau ke dokter yang khusus menangani gangguan tidur. Seperti itu, Andira. Wah, jadi harus kita rekam diri sendiri nih kalau tidur tuh kita ngorok nggak ya? Supaya kita bisa tahu nih kita kualitas tidurnya gimana. Berarti ini atrial fibrilasi bisa sembuh ya, Dok ya? Bisa disembuhkan? Bisa disembuhkan. Jadi atrial fibrilasi ini, saya suka cerita ke pasien itu kelainannya itu kayak dalam kondisi yang lebih berat ya. Dalam kondisi yang lebih berat itu ada stadiumnya. Ya, jadi sama kayak cancer misalnya gitu ya, dalam stadium yang lebih berat ya. Jadi kapan kita temukan itu menjadi sangat-sangat penting. Apakah kita temukan pasien dengan gangguan atrial fibrilasi dalam kondisi stadium dini atau sudah stadium lanjut? Yang disebut dengan stadium dini kalau keluhan atrial fibrilasinya mungkin munculnya baru
setahun sekali. Atau setahun 2 kali. Ya. Sedangkan kalau yang sudah stadium lanjut, sudah terus-menerus setiap hari, tidak pernah normal kembali. Jadi atrial fibrilasi ini semakin lama dia akan semakin berat. Yang tadinya mungkin munculnya cuma setahun sekali, setahun 2 kali, kemudian sebulan sekali, seminggu sekali, kemudian 2 hari sekali, lama-lama bisa menjadi setiap hari. Semakin dini kita temukan, semakin dini kita intervensi faktor resikonya, bahkan kita berikan obat atau kita berikan terapi, misalnya kateter ablasi, maka pasien bisa sembuh, bahkan setelah itu tidak perlu minum obat lagi. Jadi semakin dini semakin baik, seperti itu. Nah tadi kan kita udah dengar ya sebenarnya cara-cara bagaimana caranya menyembuhkan atau gimana cara kita bisa meminimalisir resiko dengan cara deteksi dini supaya bisa diintervensi lebih awal dan sebagainya. Nah dok, yang pengen kita tanyain juga nih biar sobat kata dokter tahu, sebenarnya penanganannya tuh pakai apa sih dok? Apa ada alat atau ada nama tindakannya dok? Apa sih yang dilakukan pada pasien-pasien yang memiliki atrial fibrilasi ini dok? Oke, jadi kalau menurut guideline, kita bicara guideline atau aturan dari aturan resmi mengenai gangguan irama jantung, maka semakin dini tata laksananya akan semakin baik. Ya. Jadi kita bisa berikan terapi obat-obatan untuk mencegah supaya gangguan iramanya tidak muncul. Kemudian berikutnya, tadi sudah disebutkan ya, atrial fibrilasi meningkatkan resiko stroke. Maka pasien dengan gangguan irama jantung, atrial fibrilasi harus minum pengencer darah untuk mencegah supaya jangan sampai terjadi stroke. Kalau dengan obat, kalau dengan terapi yang ada tidak berhasil atau keluhannya masih muncul, maka ada pilihan lain. Pilihan lainnya berupa kita lakukan terapi kateter ablasi. Kateter ablasi itu, saya suka cerita ke pasien, gangguan atrial fibrilasi berarti ada yang konslet di jantungnya. Listrik jantungnya, kabel-kabelnya tuh sudah tidak normal. Ya, misalnya kalau kayak di rumah tuh, kalau kabel-kabel yang tua itu kan lapisan isolasinya sudah terkelupas, maka gampang sekali menimbulkan konslet atau gangguan. Nah ini juga seperti itu. Kateter ablasi adalah tindakan supaya kita memperbaiki kabel-kabel yang tidak normal itu. Supaya gangguan iramanya tidak muncul kembali. Ya, provokatornya biasanya atau gangguan iramanya di keempat pembuluh darah paru atau vena pulmonalis yang kita. Itu yang kita koreksi, kita perbaiki supaya gangguan irama atrial fibrilasi tidak muncul kembali. Tetapi yang harus menjadi perhatian, tindakan ini hanya satu bagian dari manajemen atrial fibrilasi. Saya sudah bilang, Bapak Ibu sudah dilakukan terapi kateter atau minimal sudah minum obat. Tetapi masalah tidak selesai. Kalau masih ngoroknya nggak diatasi, kalau obesitasnya nggak diatasi, kalau darah tingginya nggak diatasi, bisa nggak 3 tahun, 5 tahun lagi datang dengan keluhan lagi? Bisa. Jadi, pertama, memang faktor resikonya harus diatasi, harus dikendalikan dengan baik, ditambah obat, dan ditambah terapi tindakan. Kalau misalnya kita temukan dalam kondisi dini, setelah tindakan mungkin tidak perlu minum obat sama sekali. Jadi hanya mengendalikan faktor risiko. Ya, seperti itu Andira. Memang perkembangan teknologi itu benar-benar pesat dan sebenarnya kita bisa didukung oleh alat-alat tersebut ya dok. Satu lagi tuh. Ternyata smartwatch ini sudah di-endorse sama American College Cardiology. Jadi dokter-dokter jantung di Amerika itu sudah meng-endorse penggunaan smartwatch untuk diagnosis atrial fibrilasi. Ya, karena begitu tingginya pasien dengan gangguan irama ini dan dengan kecanggihan yang ada, sebenarnya kita sangat dipermudah untuk diagnosis atrial fibrilasi. Saat ini untuk gangguan irama atrial fibrilasi ada 2 jenis kateter ablasi. Yang lama kita kenal dengan radiofrequency ablation atau kateter dengan energi panas. Jadi itu kita koreksi gangguan iramanya dengan kateter dengan menggunakan energi gelombang radio, menghasilkan panas bisa sampai 50 derajat biasanya gitu. Ya, jadi saya suka cerita ke pasien tuh kayak di solder, Bu. Jadi kita koreksi supaya gangguan iramanya balik normal lagi. Tapi dengan teknologi yang terbaru, selain menggunakan energi panas, kita juga punya yang namanya cryoablation atau menggunakan balon dingin. Ya. Balon dingin ini justru kebalikan. Kalau tadi
suhunya panas, ini dingin, bisa mencapai minus 50 derajat. Ya, dengan cara ini kita mengkoreksi gangguan iramanya supaya atrial fibrilasinya tidak timbul kembali. Apa kelebihannya? Dengan menggunakan cryoablation atau balon dingin ini, prosedurnya jadi jauh lebih singkat. Kalau dengan radiofrekuensi atau dengan kateter yang panas, mungkin kita sekali tindakan pasien atrial fibrilasi itu membutuhkan waktu 3 jam atau lebih. Tetapi kalau misalnya dengan balon dingin atau cryoablation, tindakannya bisa dipersingkat, ya, bahkan bisa kurang dari 2 jam atau cuma 1,5 jam saja. Kemudian berikutnya, karena tindakannya lebih singkat, tentu saja resiko komplikasi dan resiko untuk efek sampingnya jadi lebih minimal dibandingkan dengan yang radiofrekuensi atau cara yang lama seperti itu. Dua metode ini sama-sama bagus. Artinya dari segi efektivitas keberhasilannya sama. Ya, jadi baik menggunakan radiofrekuensi atau menggunakan cryo, dua-duanya efektivitasnya sama. Tetapi ada syaratnya. Yang bisa dilakukan cryoablasi ini adalah cryoablation kalau pasien dengan stadium atrial fibrilasi yang masih ringan. Stadium dini. Ya. Sedangkan kalau yang memang sudah lebih lanjut, tentu saja cryo ini punya keterbatasan. Jadi lebih banyak menggunakan radiofrekuensi. Jadi teknologinya dua-duanya saling melengkapi. Tetapi kalau untuk yang stadium dini atau stadium awal dari atrial fibrilasi, karena memang lebih sederhana, prosedurnya juga lebih cepat, maka cryo dalam hal ini lebih unggul dibandingkan radiofrekuensi. Sedangkan kalau udah stadium lanjut, radiofrekuensi akan lebih unggul dibandingkan cryo. Seperti itu. Nah, kita bisa kalau misalkan mau ngarahin ada keluarga yang mau cryo, bisa cryo di mana nih, Dok? Kebetulan di Eka Hospital ya memang kita satu-satunya rumah sakit yang punya cryoablation untuk saat ini untuk terapi kateter ablasi. Seperti itu. Bisa langsung ketemu sama Dokter Jansen ya, sobat Kata Dokter. Pokoknya kalau udah berdebar, berulang, terus udah dilakukan tadi semua yang dikatakan oleh Dokter Jansen, nggak habis olahraga, nggak habis marah-marah, tidak habis berantem, tapi kok berdebar terus ternyata punya beberapa faktor resiko, termasuk mengorok, udah gitu mungkin diabetes atau obesitas tuh. Kita sadar diri aja, kita nggak boleh denial ya, sobat Kata Dokter. Kalau kita udah tahu nih ternyata berat badan kita agak berlebih, terus kita ternyata konsumsi alkohol, tidur kita tidak berkualitas, kita harus melakukan pengecekan lah ya, Dok, lalu supaya bisa dilakukan intervensi dini. Nah, Dok, sebelum kita akhiri nih sesi kita hari ini, kira-kira ada input atau masukan dari dokter nggak untuk seluruh masyarakat Indonesia? Apa hal kecil yang paling setidaknya bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan jantung? Tips and trick to take care of our cardiovascular system. Jadi Andira, sobat Kata Dokter, jadi jantung sekali lagi itu adalah organ yang sangat vital. Ya. Sampai saat ini merupakan penyakit nomor 1 yang merupakan pembunuh di dunia. Seperti sudah disebutkan tadi, kita harus belajar dan kita harus tahu bagaimana kita mencintai jantung kita. Ya. Kalau kita mencintai jantung kita, maka kita punya kualitas hidup yang lebih baik. Dan jangan ragu untuk medical check up. Ya. Kalau untuk menjaga kesehatan jantung, saya yakin semua juga tahu, misalnya makan makanan yang sehat, kemudian jangan lupa untuk berolahraga, terutama olahraga kardio ya, jalan cepat, sepeda, berenang, ya itu boleh kita lakukan. Ya, dan itu rekomendasinya 3-5 kali seminggu. 30 menit minimal untuk menjaga kesehatan jantung. Kalau ada keluhan, jangan ragu untuk datang dan medical check up. Karena sudah disebutkan tadi, salah satunya gangguan irama atrial fibrilasi, kalau kita temukan di stadium dini, ada kesempatan untuk sembuh sempurna tanpa minum obat nantinya. Dibandingkan kalau kita temukan dalam kondisi yang sudah lebih lanjut, atau bahkan lebih parah, sudah ada komplikasi, sudah ada stroke dan lain sebagainya, maka atrial fibrilasi ini menjadi penyakit yang bisa menurunkan kualitas hidup. Ya, jadi sayangi jantung kita, sayangi keluarga kita, jangan lupa untuk medical check up. Seperti itu. Terima kasih banyak Dokter Jansen untuk informasi dan edukasinya yang sangat bermanfaat untuk kita semua.
Tapi boleh nggak sih Sobat Kata Dokter, ini ada keingintahuan yang tiba-tiba tersambar di kepala. Karena tadi ada rekomendasi untuk tetap menjaga kesehatan dengan berolahraga. Pasien dengan atrial fibrilasi ini sebenarnya boleh nggak sih dok olahraga dok? Boleh dong. Boleh ya? Justru direkomendasikan. Oke, cakep kalau gitu. Jadi pasien-pasien jantung itu malah harus berolahraga. Oke. Bukan berarti nggak boleh berolahraga. Dengan catatan harus sesuai dengan kapasitasnya. Oke. Maka tadi saya bilang, kalau misalnya pasien memang dengan gagal jantung, maka mungkin rekomendasinya hanya jalan aja. Oke. Ya, atau berenang, atau sepeda ringan gitu. Oke. Tapi tetap harus berolahraga. Sip, berarti nggak ada alasan untuk jadi kan saya ada gangguan irama jantung, jadi saya leye-leye aja hidupnya. Tidak ya, nggak ada alasan karena olahraga tetap direkomendasikan sesuai dengan porsi dan kapasitas orang tersebut mengikuti keadaannya gimana gitu. Jadi sekali lagi dok, terima kasih banyak untuk seluruh informasi dan edukasi yang sudah diberikan buat Sobat Kata Dokter nih. Sangat bermanfaat karena kembali lagi tadi yang seperti kata dokter Jansen bilang, kita harus menyayangi jantung kita karena ini adalah organ yang vital banget. Jadi harus dijaga kesehatannya sehingga kita juga harus berulang kali menjaga gaya hidup kita juga. Karena tadi udah disebut ya faktor-faktor resikonya tuh hal-hal yang kerap terjadi lah di kota-kota di seluruh Indonesia ya kan. Oke Sobat Kata Dokter, jangan lupa kamu berhak sehat, jangan sampai sakit berlanjut. Aku Andira dan Dr. Jansen izin pamit undur diri. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.